Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas radiator. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian pas perjalanan kok radiatornya mengalami masalah, jadi langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jadi kita sesuaikan, kita cek adalah untuk kondisi radiator yang bermasalah itu di mana. Untuk rekan-rekan sekalian yang memiliki kendaraan, itu agar selalu rutin ya untuk mengecek daripada kondisi air radiator. Jadi kita usahakan penggantian air radiator itu adalah sesuai dengan waktunya atau jadwalnya. Kalau kita menggunakan air kolani ya kita cek selain daripada sudah saatnya kilometernya, tapi kita cek adalah untuk dari warnanya. Jadi air kolan itu kalau dia warnanya sudah putih, sudah jernih maksudnya, itu ya saatnya diganti walaupun mungkin kilometernya belum mencapai. Terus yang berikutnya juga kita lihat adalah untuk tutupnya semacam ini. Ini juga kita cek dia ini ada kerusakan tidak untuk di karet-karetnya. Karena ini juga kalau seandainya ada kerusakan atau dia ini sudah saatnya ganti pegasnya ini atau pernya ini juga sudah lemah, itu juga akan bermasalah kalau seandainya kita gunakan mobil ini dalam kondisi perjalanan jauh. Karena air radiator bisa habis atau berkurang dengan sendirinya itu cuman gara-gara masalah ditutup. Nah ini ya. Jadi kalau seandainya kita cek mobil kita ini tidak ada kebocoran, kok air radiator nyentuh habis, itu bisa terjadi adalah masalahnya ditutupnya ini bermasalah. Jadi sudah saatnya diganti, atau mungkin kita ganti cuma nomor tutupnya tidak sesuai atau tidak pas untuk peruntukannya, karena ditutup radiatornya ada kodenya ya. Kalau ini kan kodenya 11, kalau kita ganti 09 otomatis ini juga tidak bisa berfungsi karena belum saatnya dia ini membuka. Untuk di katupnya ini dia ini sudah ngebuka. Nah begitu membuka, bukan udara yang dibuang tapi air juga ikut terbuang kalau tutupnya tidak sesuai dengan nomor peruntukannya. Terus juga kita bisa cek itu di bagian kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi radiator ini kita cek. Kalau untuk mobil Panther ini ya cukup gampang sebenarnya pengecekannya. Kita bisa lihat sudah itu kan kalau di Panther itu ada stick oli ya, semacam ini. Ini kita bersihkan dulu, sudah itu kita masukkan, kita sogrok untuk di radiatornya. Ini saya bersihkan dulu. Nih, ini kita bisa cek karena ini tipis, jadi dia ini akan masuk ke dalam kisi-kisinya. Ini ya, jadi karena dia ini tipis, ini bisa untuk ngecek kisi-kisi kita ini bermasalah atau tidak. Jadi kita tinggal ginikan. Nah, ini kan lancar ini. Berarti ini kisi-kisinya itu tidak ada apa? Tidak ada sumpatan. Karena kalau seandainya kisi-kisi radiator ini bermasalah, ini juga bisa bermasalah di radiator kita. Ini airnya juga bisa habis dengan sendirinya kalau seandainya kisi-kisi di radiator ini bisa tersumbat. Jadi kita cukup bisa mengeceknya seperti ini ya. Untuk bagi yang stick olinya tipis semacam ini. Selain itu juga kita cek adalah untuk di tabung cadangan. Nah itu juga kita cek pas kita mau bepergian, itu kita cek semua kondisi air radiator, tabung cadangan itu masih normal atau tidak. Selain itu bagi rekan-rekan sekalian yang mengendarai mobil pas di perjalanan, itu usahakan di speedometer itu kan ada indikator untuk di speedometernya. Nah ada indikator semacam ini ya. Jadi pas kita mengendarai ini tuh kita usahakan jangan sampai ada sesuatu yang menutupin untuk di indikator ini. Mungkin kita taruh kartu tol semacam ini, posisinya gini berdiri ya kan. Ini kan bisa menutupin indikator kalau seandainya mungkin indikator kita ini berada di bagian bawah. Kalau ini kan berada di atas, kan ada beberapa mobil tuh yang indikatornya berada di bawah. Seperti untuk indikator untuk pengecasan aki, indikator pompa solar, indikator untuk di oli itu kan biasanya ada juga yang di bawah. Nah jadi kita usahakan di speedometer kita itu jangan sampai ada kertas atau benda apapun yang menghalanginya. Biasanya gitu kalau kita sering taruh itu mungkin HP ya, HP atau rokok, atau mungkin pas kita pakai map itu kadang kita taruh HP semacam ini. Nah ini juga kadang-kadang kelihatannya sepele, cuman kita kan tidak kebaca adalah untuk di indikator. Jadi pas ada masalah untuk di mesin mobil kita sudah terlambat untuk mengetahuinya. Terus yang berikutnya adalah kita selalu cek sekali-kali pas kita jalan, selain kita nggak jalan adalah kondisi daripada indikator panas. Ini ya temperatur untuk panas di sini posisinya kalau di mobil Panther. Nah ini kalau untuk Panther kapsul tuh ya usahakan jangan lebih daripada setengah. Jadi ya setengah lebih dikit. Nah, jadi setengah lebih dikit kalau untuk di Panther kapsul. Tapi kalau di mobil Panther kotak itu usahakan ya seperti inilah kalau Panther kotak ya. Itu naiknya cuma sedikit.
atau dia mau mendekatin setengah tapi belum nyampe setengah, itu biasanya untuk di penter kotak. Kalau sudah nyampe setengah atau setengah lebih dikit, itu biasanya kondisinya juga sudah panas untuk di mesin, jadi di air radiator itu sudah mendidih. Tapi kalau di penter kapsul itu posisinya di tengah, lebih sedikit, tapi jangan sampai lebihnya banyak atau mendekatin garis merah. Kalau sudah mendekatin garis merah itu juga bermasalah untuk di radiatornya. Terus yang berikutnya, selain kita rajin pas kita jalan melihat adalah tanda indikator, itu adalah kita amatin untuk di mesin atau kita rasakan ya. Jadi kita rasakan di mesin kita, karena air radiator itu habis, kadang di indikator ini juga bermasalah. Nah, jadi kita juga harus peka untuk di kondisi mesin. Jadi jangan sampai di indikatornya masih normal, ternyata mesin kita kehabisan air radiator, itu juga bisa berpengaruh sangat fatal. Jadi tanda-tanda mesin itu kekurangan air atau sirkulasi airnya itu tidak lancar, air radiatornya itu bermasalah, itu selain bisa kita lihat daripada tanda indikator di speedometer semacam ini juga bisa kita rasakan adalah ketika kita mendarain. Jadi kendaraan kita ini begitu kita injek gas, itu dia bukannya kenceng tapi makin lambat ya. Jadi ketika mesin itu panas, terus indikator ini tidak berfungsi, padahal di air radiatornya itu sudah mau mendekatin habis atau bahkan habis, itu mesin itu akan lambat bekerja. Jadi dia makin tenaganya itu makin lemah. Nah, disitulah kita bisa mengetahui bahwa mobil kita ini bermasalah. Mungkin bisa masalahnya adalah salah satunya di air radiator. Jadi pas kita mengetahui kondisi mobil kita ini kok tenaganya makin loyo, kita injek bukannya lari, malah makin ngedrop, kita segera minggir, kita berhentikan mesin, sudah itu kita cek untuk di air radiator. Nah, untuk pengecekan air radiator sendiri pas dalam kondisi treble itu jangan sampai langsung dibuka ya. Jadi kita diamkan dulu. Jadi posisi pas kita sudah berhenti di pinggir jalan, kondisi mesin kita ini bermasalah di air radiator, ini jangan langsung dibuka untuk ditutupnya ini. Jadi kita diamkan dulu. Mungkin bisa kita buka adalah untuk ditutup sini ya. Jadi ini kan ada untuk tank cadangan air radiator, ini bisa kita buka dulu. Tapi untuk ditutup radiator ini kita diamkan dulu. Jadi sampai benar-benar kondisinya agak dingin. Karena apa? Karena kalau seandainya langsung kita buka di sini, ini akan nyembur ya. Jadi air itu akan nyembur. Jadi sisa-sisa air itu akan nyembur. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita usahakan kita diamkan dulu sambil kita amatin di radiator kita ini kira-kira ada kebocoran atau tidak. Nah, ketika kita anggap sudah cukup, kira-kira sekitar 15 menit atau mungkin 20 menit, nah ini baru bisa kita buka. Baru kita bisa buka adalah untuk di radiatornya. Nah, setelah kita buka, kita cek airnya habis atau tidak, berkurang atau tidak. Sambil kita amatin adalah kondisi di bagian bawah radiator atau di bagian selang-selang semacam ini ada bekas air keluar atau tidak. Nah, kalau seandainya sudah kita cek, sudah itu kondisinya cukup dingin, kita tambahin air, sudah itu kita tutup lagi, dan itu kita hidupkan. Nah, begitu mesin kita hidupkan, kita cek, nah ternyata kok di radiator ini tidak ada kebocoran. Kita cek, kita amatin di bagian selang-selangnya. Nah, ini kok tidak ada kebocoran, berarti masalahnya berada di bagian radiator ini mengalami kotor ya. Nah, jadi radiator kita ini mengalami kotor sehingga sirkulasi air itu tidak lancar. Nah, maka langkah yang dapat diambil untuk sementara waktu itu ada beberapa tips. Yang pertama adalah kita isi air radiator ini sampai penuh kembali kalau seandainya memang tidak ada kebocoran. Setelah itu di bagian kisi-kisinya, kisi-kisi radiator di sini ini kita siram dengan air. Jadi kita siram dengan air. Terus yang berikutnya tutup radiator ini jangan dipasang dulu. Jadi kita jalan tanpa menggunakan tutup radiator. Tujuannya apa? Adalah untuk biar uap udara itu bisa langsung keluar. Jadi langsung keluar dia ya. Nah, itu tapi kita tetap cek setiap berapa kilo, 3 kilo, 4 kilo atau 5 kilo, itu kita cek lagi adalah untuk di air radiatornya dia berkurang atau tidak. Jadi itu kalau seandainya untuk sementara waktu kita mencari bengkel terdekat untuk perbaikan radiator kita. Kalau seandainya di radiator kita ini tidak ada kebocoran tapi mesin mobil panas, itu adalah kemungkinan di kisi-kisi radiator ini tersumbat sehingga sirkulasi air tidak lancar, itu yang menyebabkan terjadi overhead. Nah, itu cukup kita lepas ditutupnya, kita tambahin air radiator, sudah itu kita siram untuk di bagian kisi-kisi depan maupun bagian belakang sini. Terus yang berikutnya,
Kalau seandainya kita menjumpai di radiator kita ini bocor, kemungkinan bocornya ya besar tapi tidak terlalu besar. Jadi langkah yang dapat kita ambil adalah, kalau seandainya mungkin di sekitar kita ini tidak ada tukang radiator, itu bisa sementara waktu menggunakan telur ya. Jadi menggunakan telur semacam ini. Ini telur. Ini bisa kita gunakan untuk menambal kebocoran radiator. Mungkin pas kita lihat di situ cuman adanya toko kelontong, kita beli telur, itu cukup kita pecahkan telur ini, sudah itu kita masukkan ke dalam radiator. Boleh kita ambil putihnya saja atau mungkin semuanya, ya putihnya ya kuningnya. Nah itu nanti dia akan berfungsi untuk menutup celah kebocoran di radiator untuk sementara waktu sampai kita mencari bengkel terdekat. Nah itu, jadi telur ini juga bisa berfungsi untuk menambal kalau seandainya ada kebocoran di radiator. Wah, bocor Pak. Aduh, nemen kayak ini bocorin di nisor. Percobaan gawe telur. Coba ya. Coba Mbak ya. Kalau seandainya telur tidak ada, terus tetap ada kebocoran, maka ya kita harus betul-betul cek ya. Jadi kebocorannya itu besar atau tidak. Kalau kecil mungkin kita bisa tambahin, sudah itu kita siram juga itu di bagian kisi-kisinya, kita buat jalan sambil kita terus pantau yaitu di ampernya. Berapa kilometer kita berhenti, kita tambahin lagi airnya. Mungkin seperti itu ya. Kalau seandainya mungkin kebocorannya tidak besar, sambil kita mencari yaitu bengkel untuk perbaikan radiator. Nah itu kira-kira mungkin tipsnya bagi rekan-rekan sekalian yang mengalami masalah untuk di radiatornya. Bila trouble di jalan, mungkin ada kebocoran, terus ada sirkulasinya tidak lancar, itu mungkin tipsnya yang bisa dikerjakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.